Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah. Pantasnya lah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam yang hingga detik ini masih terasa dan masih dirasakan oleh kita semua. Ikhwan fillah azakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan beberapa hal yang terkait pada pembahasan hutang piutang. Pembahasan ini merupakan salah satu dari sekian banyak kesempurnaan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang demikian lengkap, sempurna, yang tidak akan didapatkan pada ajaran-ajaran lain selain daripada Islam. Termasuk dalam hal masalah muamalah di antara sesama manusia. Islam demikian memfokuskan, demikian memperhatikan hingga kepada permasalahan-permasalahan yang terkecil sekalipun untuk dibahas, diajarkan, dan tentu saja
didorong agar umat bisa mengamalkannya. Satu hal daripada pembahasan tentang masalah hutang piutang, kita pun dari sekian banyak pembahasan tidak terkait semata-mata dalam masalah ahkam, yaitu yang berkenaan dengan masalah hukum-hukum dalam hutang piutang tersebut. Tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana adab, mengajarkan etika, baik bagi yang memberi pinjaman ataupun kepada orang yang meminjam. Dan sekian banyak ketentuan dalam agama ini terkait masalah adab. Ada beberapa hal yang ingin saya tonjolkan yang menjadi tekanan ataupun stressing dari pembahasan pada kesempatan siang hari ini. Dari beberapa kitab para ulama, ada beberapa hal poin yang saya sarikan di antara hal-hal yang terkait masalah adab. Yang pertama kali adalah ketika seseorang melakukan aktivitas yang terkait masalah hutang piutang, terutama bagi hamba Allah yang akan melakukan satu bentuk perbuatan meminjam, baik itu berupa uang ataupun hal-hal yang bersifat barang. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah terkait masalah islahun niyah. Hendaknya seseorang memposisikan niat itu dengan sebenar-benarnya. Karena salah dalam menempatkan niat, maka akan menjadi sesuatu yang madarat bagi dia di dunia dan di akhirat. Para ulama banyak membahas tentang masalah niat, karena faktor niat, sesuatu yang mubah bisa menjadi sesuatu yang haram, sesuatu yang bersifat adat, kebiasaan. Karena faktor niat, maka sesuatu yang bersifat adat atau kebiasaan tersebut bisa bernilai satu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran karena faktor niat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung daripada apa yang diniatkannya. Begitu juga ketika seseorang hendak meminjam uang ataupun yang lainnya, maka hendaklah dia untuk senantiasa memperbaiki niat. Karena berdasarkan hadis dari Maimun Al-Qurdi dari ayahnya, ia berkata bahwasannya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kathura laysa fi nafsihi
ayyu'addiya ilaiha haqqaha khada'a famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa zani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapapun seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita atas dasar mahar, baik sedikit ataupun banyak, kemudian niat menikahnya itu bukan atas dasar sesuatu yang benar, dia menunaikan pernikahannya tersebut dalam rangka untuk melakukan tipu daya, famata walam yuaddi ilaiha haqqaha, maka kemudian ketika dia belum bisa menunaikan haknya membayar mahar tersebut, laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa zanin, kemudian dia mati, maka ketika dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat, wa huwa zanin, maka dia dalam keadaan sebagai orang yang berzina. Dinyatakannya laki-laki ini sebagai pezina karena dia tidak membayar mahar. Dia meniatkan mahar yang semestinya diberikan kepada mempelai putri sebagai haknya, tetapi dia tidak niatkan untuk membayarnya, dan pernikahan itu hanyalah sebagai sebuah tipu daya. Maka ketika maut menjemputnya, sementara di dalam hatinya tidak terbetik niat untuk membayar untuk membayar mahar tersebut, untuk menunaikan mahar tersebut, maka dia dikategorikan sebagai seorang pezina. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumar rajulin istadana dainan la yuridu ayyu'diyah ila sahibihi haqqah khada'ahu hatta akhadha malahu famata wa lam yu'addi dainahu laqiyallahu wa huwa syarik. Siapa saja laki-laki yang dia melakukan bentuk aktivitas meminjam, kemudian la yuridu ayyu'diya ila sahibihi haqqah, kemudian dia tidak berniat, tidak menginginkan untuk menunaikan apa yang menjadi hak sahabatnya, hak temannya, khada'ahu, bahkan dia mau melakukan tindakan tipu daya, hatta akhadha malahu, sehingga kemudian dia mengambil harta temannya tersebut, famata, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'di dainahu, kemudian dia belum menunaikan hutangnya, laqiyallahu wa huwa sarik, maka ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia berstatus sebagai pencuri. Maka ikhwan fiddin azakumullah, dari hadis ini, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dari hadis ini kita melihat bahwasannya faktor niat sangat mempengaruhi kedudukan daripada apa yang akan diperoleh oleh seseorang terhadap amalannya. Kemudian
Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menukil pula di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Beliau menukil sebuah hadis yang dinyatakan oleh beliau rahimahullah sebagai hadis yang sahih dalam bab ma yajibu 'alal marid pada pembahasan awal kitab Ahkamul Janaiz. Beliau rahimahullah menukil sebuah hadis disebutkan ad-dainu dainan. Hutang itu ada dua bentuk atau dua macam, dua jenis. Dilihat dari sisi pelakunya, yaitu yang meminjam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa'ana waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia berniat untuk melunasi hutangnya, fa'ana waliyuhu, maka aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai walinya, sebagai penolongnya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadzaka alladhi yu'khadhu min hasanatihi laysa yawma idzin dainan laysa yawma idzin dinarun wala dirhamun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang mati dan dia tidak berniat untuk melunasi hutangnya, maka dia termasuk orang yang mengambil barang orang lain, dan pada hari kiamat nanti akan diambil kebaikan-kebaikannya, yang pada hari itu tidak ada lain kecuali tidak ada dinar ataupun dirham. Yang ada adalah seseorang membayar terhadap urusan-urusan dunia yang tersisa, yang sampai terbawa pada hari kiamat nanti. Yang ada dibayar adalah dengan amal-amalnya. Pada hadis ini kita melihat bagaimana peranan niat, kedudukan niat bagi orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain. Maka penting sekali faktor niat ini, karena masalah niat ini akan mendudukkan keadaan dirinya. Dan kita melihat pula orang yang tidak berniat meminjam kepada temannya, tidak berniat untuk melunasinya, maka pada hari kiamat nanti amal-amalnya akan diminta untuk membayar dari apa yang telah menjadi hutang dia ketika di dunia. Kebaikan-kebaikannya akan diambil untuk membayar hutang-hutang yang belum terselesaikan ketika di dunia. Dalam hadis lain disebutkan, man mata wa alaihi dainun falaysa thamma dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanatu wasayyi'atu. Hadis ini pun dikutip pula oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz terkait masalah wasiat terhadap orang-orang yang akan meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dainun, barang siapa yang mati sementara dia masih
dalam keadaan berhutang, falaisa thamma dinarun wala dirhamun, maka di sana di hari kiamat nanti tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Tidak ada lagi alat tukar untuk melunasi hutang-hutang yang dia lakukan ketika di dunia. Walakinnaha, akan tetapi yang ada adalah al-hasanatu was-sayyi'atu. Yang ada hanyalah kebaikan, kejelekan. Ini terkait kepada masalah niat yang sangat amat sangat mempengaruhi terhadap keadaan seseorang yang terlibat di dalam masalah pinjam meminjam ataupun hutang piutang. Tetapi bukan lantas kemudian lantaran masalah niat, tidak apa-apa, yang penting saya niat untuk membayar, kemudian kita bermudah-mudahan. Jangan sampai kemudian karena kita mengetahui tentang permasalahan niat terkait pinjam meminjam ini, lantas kemudian terucap yang penting kan niat untuk membayar. Sementara adab-adab lain tidak diperhatikan. Adab lain seperti misalnya ketentuan, tempo membayar. Ketika diingatkan, kamu belum melunasi itu hutangnya, gampang nanti saja. Kamu kan sudah mampu untuk melunasi hutang tersebut. Ya tidak apa-apa, diputar dulu untuk misalnya jualan. Loh, bagaimana? Yang penting kan ada niat untuk membayar. Kondisi yang demikian ini adalah termasuk tasahul. Orang yang bermudah-mudahan di dalam masalah hutang piutang. Dan nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan ancaman, memberikan peringatan terhadap orang-orang yang seperti ini. Jadi dari sisi adab itu sebenarnya di dalam syariat Islam itu sudah ditutup celah-celah terhadap kemungkinan-kemungkinan orang melakukan perbuatan-perbuatan seperti tadi. Sebetulnya dia sudah mampu membayar, tetapi pembayaran itu ditunda-tunda. Nanti saja. Yang demikian ini ditinjau dari sisi adab, etika, tentu sangat tidak baik. Di dalam hadis lain yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta seseorang, kemudian dia berniat menginginkan untuk melunasi, menunaikan apa yang dia ambil tersebut, adallahu anhu, maka Allah akan menunaikan terhadap dirinya, memperbaiki, menjadikan hartanya barokah. Barang siapa yang dia mengambil harta seseorang dan kemudian berniat menginginkan itlafah, yaitu hancurnya harta seseorang tersebut, atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan
keadaan hartanya. Hadis ini pun terkait, salah satu hikmah faedah daripada hadis ini pun kita melihat masih terkait kepada niat yang ada di dalam diri seseorang ketika dia mengambil harta ataupun mengambil sesuatu milik orang. Maka ikhwan fiddin a'azakumullah, posisikanlah niat dengan sebaik-baiknya ketika kita akan menjalani prosesi masalah pinjam meminjam ini. Karena salah memasang niat, maka akan fatal keadaannya. Kemudian yang perlu diperhatikan pula dalam masalah adab utang piutang ini, hendaklah seseorang mampu mengukur kemampuan dirinya ketika akan meminjam uang ataupun meminjam yang lainnya. Mengukur kemampuan diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah berdasarkan kemampuan kalian. Maka ayat ini mendorong kepada kita untuk pandai-pandai mengukur diri. Jangan sampai kemudian kita pinjam uang ataupun hutang kepada seseorang tidak dengan kapasitas yang ada pada diri kita, berdasarkan kadar yang ada pada diri kita. Pinjam uang sekian ratus juta, sementara kita hanya berkalkulasi dari uang yang kita pinjam tersebut. Seandainya uang ini sekian ratus juta ini saya putar, keuntungannya sekian. Keuntungan sekian ini akan bisa untuk melunasi hutangnya tersebut. Itu adalah perhitungan kita. Yang namanya dunia perdagangan, sebagaimana kita ketahui, bukankah tidak selamanya kemudian memberi keuntungan? Bisa jadi dari uang pinjaman itu ternyata bisnis yang kita kembangkan, perdagangan yang kita kembangkan ternyata mengalami kerugian. Lantas apa yang kita gunakan untuk melunasi, membayar hutang kita tersebut? Oleh karena itu, pandai-pandailah untuk mengukur diri. Lain halnya kalau misalnya kita pinjam kepada seseorang 10 juta, penghasilan kita setiap bulan 20 juta. Itu tidak masalah. Karena apa? Karena per bulan kita dapat 20 juta, kalau sewaktu-waktu memang pemilik uang tersebut meminta kepada kita untuk melunasi, maka bisa dianggarkan bulan depan atau bulan depannya lagi diambil dari penghasilan kita yang sudah dipastikan seperti biasanya menghasilkan 20 juta. Atau kalaupun kita meminjam sesuatu, kemudian kita ada harta cadangan ataupun harta benda cadangan, entah itu tanah, kebun, sawah, yang sewaktu-waktu kalau keadaan darurat si pemilik uang tersebut meminta kepada kita, kita bisa menjualnya, dan dengan itulah kita melunasi hutang piutang.
Itulah yang saya maksud bahwasannya kita di dalam masalah pinjam meminjam itu pun harus dengan kalkulasi. Kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Jangan kemudian kita lantas pinjam sekian, kemampuan kita tidak ada. Orang datang menagih, ternyata sulit untuk diambil. Datang ke rumahnya tidak ada bisa yang kemudian harta benda yang berharga. Ayam satu itu pun lepas. Jadi titik poin yang ingin saya sampaikan adalah pandai-pandai kita untuk mengukur diri. Jangan kemudian karena kita bernafsu ingin mengembangkan usaha, kita bernafsu ingin memiliki ini dan itu, kemudian hilang kontrol diri kita. Karena ini masalahnya adalah bukan masalah dunia semata-mata, tetapi ini terkait kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Dan tentu saja kalau masalah hutang piutang ini nanti kaitannya adalah ahli waris. Jangan sampai kita meninggal dunia malah menyusahkan ahli waris kita. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa lebih berhati-hati lagi. Jadi kalau kita punya keinginan-keinginan, ya bersabar saja. Ada ajaran-ajaran agama ini yang membimbing kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, yang sesuatu itu ternyata di luar kemampuan kita, maka agama mengajarkan kita untuk qanaah. Ya kan? Amalkan qanaah tersebut. Jangan kemudian kita membabi buta, kemudian lepas kontrol, tidak menghitung diri, tidak menghitung kadar diri. Kemudian kita belanja dengan uang-uang hasil hutang yang apa yang kita belanjakan itu barang yang surut kalau dijual lagi. Barang yang surut misalnya kita membeli sepeda motor, waktu beli harga 15 juta, setelah dipakai 2-3 bulan kan sudah surut, harganya tidak lagi 15 juta. Padahal kita hutang pas untuk membeli, hutang kepada seseorang pas untuk membeli sepeda itu 15 juta. Sepedanya dijual laku 13-14 juta, masih kurang 1 juta untuk melunasi. Motor tidak dapat, malah hutang yang kita dapatkan. Ini proses daripada perlunya kita berhitung dengan cermat dalam masalah hutang piutang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kepada kita bahwasannya Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan terkait masalah tadi mengukur kemampuan. Hadis ke 2305. Kana lirajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibil. Adalah seseorang memberikan pinjaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa unta pada usia tertentu. Faja'ahu yataqabahu. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, a'tuh, berikan kepada dia. Fatalabu sinnahu falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha. Akan tetapi ketika dicari untuk membayar hutang yang berupa unta pada usia tertentu tersebut, tidak didapati unta yang sesuai usianya. Illa sinnan fawqaha, kecuali unta yang berusia di atasnya. Faqala a'tuh, maka kemudian beliau berkata, berikan dia. Faqala awfaitani awfallahu bika, maka orang yang meminjamkan ini menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah memenuhi apa yang aku inginkan, semoga Allah memenuhi pula terhadap dirimu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'a, sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutangnya. Ahsanukum qada'a, yaitu orang yang paling baik ketika melunasi hutangnya. Jatuh temponya dibayar, tidak perlu harus ditagih lagi. Notanya lengkap, notanya tanggal sekian, jatuh tempo sekian, siap untuk dibayarkan. Tidak perlu menunggu untuk ditagih. Ini termasuk dari faktor-faktor yang termasuk yang paling baik di antara kalian adalah yang melunasi hutangnya. Kemudian ketika ditagih pun dia mudah untuk memberikan pelunasannya. Ala kulli hal, dia adalah yang terbaik di dalam masalah melunasi hutang piutang. Kadang-kadang hutang piutang itu kita sendiri tidak menginginkan, tapi sistem yang menjadikan kita berhutang. Ada sebuah jaringan perdagangan yang mungkin bisa mengambil barang dulu, yang sebetulnya kita tidak menghendaki untuk hutang. Kemudian yang perlu diperhatikan adab dalam masalah pinjam meminjam hutang piutang ini, yaitu tidak menunda-nunda pembayaran. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathlul ghani zulmun, orang yang menunda-nunda pelunasan hutang adalah kezaliman. Dia telah melakukan perbuatan zalim. Karena sebenarnya ketika dia mampu untuk membayarkan hutang, mampu untuk melunasi hutang, tapi dia tahan-tahan uang tersebut, itu sama dengan dia menahan-nahan hak milik orang lain. Dia menahan kepemilikan orang lain, yang sebenarnya itu adalah bukan uang milik dirinya. Maka kata Nabi SAW di dalam hadis sahih
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis ke 2287, matlul ghani zulmun. Orang yang suka menunda-nunda hutang adalah kedoliman. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surat Ar-Rahman menyatakan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu adalah dengan kebaikan juga. Jadi janganlah kemudian kita ketika diberi pinjaman oleh orang lain, bukankah ketika kita diberi pinjaman oleh orang lain kita dalam keadaan gembira karena sudah ditolong oleh teman kita. Tapi ketika jatuh tempo untuk uang tersebut diambil, kita kemudian senantiasa berkilah, senantiasa kucing-kucingan, senantiasa mencari-cari celah agar tidak melunasi pada waktu itu. Ini adalah sesuatu yang tidak etis. Ketika kita datang mau minjam uang, demikian santunnya, demikian puas. Ala kulli hal, mungkin kalau disuruh apapun mungkin mau. Tetapi ketika sudah diberi uang pinjaman tersebut dan orang tersebut yang meminjamkan membutuhkan, kemudian ditagih, terus kucing-kucingan. Ini namanya orang yang tidak tahu balas budi. Sudah diberi kemudahan, sudah diberi kebaikan, tapi dia kemudian membalas dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini kembali kepada akhlak kita akhirnya. Kembali kepada akhlak kita. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan terkait masalah adab ini adalah kita hendaknya bisa lapang dada, tasamuh. Ketika memang kita benar-benar melihat orang tersebut kesulitan untuk melunasi hutang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah." Maka jika seseorang yang memiliki hutang tersebut memang memiliki kesulitan, maka hendaklah beri tangguhlah dia, tangguhkanlah pembayarannya agar dia memperoleh kemudahan. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika sebagian itu digugurkan hutangnya, dianggap lunas, maka itu adalah lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ini memang kalau orang itu benar-benar tidak mampu dan dia sudah berusaha untuk melunasinya, sudah pontang-panting berusaha untuk tepat waktu. Tapi kalau ada orang yang dia sebenarnya mampu, cuman menunda-nunda saja, kemudian ketika pas ditagih, saya dalam keadaan sulit, saya karena harus melunasi cicilan rumah mewah saya, misalnya. Wah, ini jangan dikasih hati yang seperti ini. Jangannya sudahlah sebagian lunas, bayar sebagiannya. Wah, bertepuk tangan dia. Besok lusa dia akan berbuat seperti itu lagi. Ini namanya tidak mendidik.
tidak mendidik. Kemudian banyak hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini. Sudah habis waktunya. Sampai jam berapa saya? Jam 11. Lebih 3 menit. Satu hadis lagi aja. Kemudian yang terkait dengan masalah adab ini, hendaknya kita tidak bermudah-mudahan menghutang. Dalam sebuah hadis dari Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id utiya bi janazatin faqalu salli 'alaiha faqala hal 'alaihi daynun qalu la qala fahal taraka syai'an qalu la fasalla alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqalu ya Rasulullah salli alaiha qala hal alaihi daynun qila na'am qala fahal taraka syai'an qalu thalathata dananir wa shalla 'alaiha thumma utiya bi thalithati faqalu salli 'alaiha qala hal taraka syai'an qalu la qala fahal 'alaihi daynun qalu thalathatu dananir qala sallu ala sahibikum qala Abu Qatadah salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu fa shalla alaihi. Dalam hadis Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu an ini, dia menceritakan bahwasanya kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang jenazah. Faqalu, kemudian para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli alaiha. Salatkanlah dia wahai Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal alaihi dainun? Apakah jenazah ini punya hutang? Qalu, maka jawab para sahabat, la, tidak. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, fahal taraka syai'a? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu, maka para sahabat menjawab, la, tidak. Fa shalla alaihi. Kemudian Nabi pun menyolatkan jenazah tersebut. Thumma utiya bi janazatin ukhra. Kemudian datang jenazah yang lainnya. Kemudian para sahabat meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkan, ya Rasulullah, salli alaiha. Wahai Rasulullah, salatkanlah jenazah tersebut. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal alaihi dainun? Apakah jenazah tersebut memiliki hutang? Kila, maka dijawab, na'am, ya, dia memiliki hutang. Qala fahal taraka syai'a? Kemudian apakah dia memiliki sesuatu?
untuk bisa melunasi hutangnya. Qalu, maka jawab para sahabat, salasata dananir, dia memiliki 3 dinar. Fa shalla 'alaiha, kemudian Nabi pun menyolatkan jenazah tersebut. Tsumma utiya bisalisah, kemudian datang jenazah yang ketiga. Faqalu, kemudian sahabat meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli 'alaiha, salatkanlah jenazah tersebut wahai Rasulullah." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal taraka syai'an?" Apakah jenazah tersebut meninggalkan sesuatu? Qalu, maka jawab para sahabat, "La." Jenazah itu tidak meninggalkan sesuatu itu. Qala, kemudian Nabi bertanya, "Fahal 'alaihi dainun?" Apakah jenazah tersebut memiliki hutang? Qalu, maka jawab para sahabat, salasatu dananir. Dia memiliki hutang 3 dinar. Qala, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Shallu 'ala sahibikum." Salatlah kalian terhadap teman kalian tersebut. Artinya Nabi menyuruh para sahabat yang menyolatkan. Ketika jenazah ini memiliki status masih punya hutang. Qala Abu Qatadah, kemudian sahabat Abu Qatadah berkata, "Shalli alaihi ya Rasulullah." Salatkan dia wahai Rasulullah. "Wa alayya dainuhu." Adapun hutangnya menjadi tanggungan saya. Fa shalla alaihi, maka kemudian Nabi pun menyolatkan jenazah tersebut. Ketika ada yang memberikan jaminan terhadap hutang yang dimiliki jenazah tersebut. Faedah daripada hadis ini, hendaklah kita untuk tidak bermudah-mudahan menghutang. Kalau bisa kita punya uang cash, bisa melunasi, apa salahnya kita cash? Lunas sudah, tenang hati kita, ya. Tidak memikirkan hutang, ya. Susah lupanya punya hutang itu, ya. Tidak tenang, kemana-mana, apalagi yang sini jatuh tempo, yang sini jatuh tempo, senantiasa seperti dikejar-kejar. Terlebih lagi, antara yang meminjamkan dan yang dipinjamkan kadang-kadang tidak siap mental, tidak matang kepribadiannya. Maksudnya apa tidak matang kepribadiannya? Gara-gara hutang kemudian ukhuwah jadi tidak baik. Persaudaraan yang tadinya sudah terjalin baik, gara-gara masalah muamalah hutang piutang ini kemudian menjadi tidak baik. Maka hendaklah kita untuk berhati-hati dalam masalah ini. Apalagi sekarang musim hutang itu demikian dipermudah. Dipermudah sekarang. Banyak orang menawarkan hutang. Dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan, "Man faraqa ruhuh jasad wa huwa bari'um min salasin dakhala al-jannah." Barang siapa yang ketika ruh lepas dari jasadnya sementara dia terbebas dari 3 hal, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. 3 hal itu adalah al-ghulul. Dia tidak mengambil harta pampasan perang sebelum dibagikan. Wad-dainu. Dia tidak memiliki hutang. Wal-kibru, dan sombong. 3 hal ini tidak ada pada dirinya,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Dalam hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan haitsu tuda'ul janaiz fa rafa'a ra'sahu qibala as-sama' thumma khafdu basarahu fa wada'a yadahu ala jabhatihi fa qala subhanallah subhanallah ma unzila minat tasdid. Qala fa'arafna wa sakatna hatta idza kana al-ghad sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ma tashdid alladhi nuzila qala fid dain walladhi nafsi biyadihi law qutila rajulun fi sabilillah thumma 'asha thumma qutila thumma 'asha thumma qutila wa 'alaihi dainun ma dakhala al-jannah hatta yuqda dainuh. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketika jenazah diletakkan, kemudian beliau mengangkat kepalanya ke arah langit. Kemudian menundukkan pandangannya, meletakkan tangannya atas keningnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Ma unzila minat tasdid. Apa yang diturunkan dari hal yang memberatkan. Maka fa'arafna wa sakatna, perawi hadis ini menyatakan kami mengetahui dan kami pun diam. Hatta idza kana al-ghad, maka ketika esok harinya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mat tasdid alladzi nuzila, apa yang memberatkan yang diturunkan kemarin itu? Qala fid dain, yaitu urusan hutang. Demi zat yang diriku di tangannya, seandainya seseorang dibunuh di jalan Allah, summa asya, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia dibunuh lagi, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dibunuh lagi, wa alaihi dainun, tetapi dia kemudian memiliki hutang, ma dakhalal jannah, maka tidaklah dia akan masuk surga sampai kemudian dia melunasi hutangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ikhwan fillah azakumullah. Pembahasan terakhir untuk kita tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya bisa kita petik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.